Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, serta sahabat santri pesantren kampus Ainul Yakin yang berbahagia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ada satu amalan yang hubungannya dengan puasa di bulan Ramadan yang merupakan penyempurna, yakni zakat fitrah. Ada zakat mal untuk membersihkan harta, tetapi ada juga zakat fitrah untuk membersihkan jiwa, membersihkan badan kita. Zakat fitrah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita sebagai umat Islam, dan jumlahnya tidak banyak seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan kepada kita semua. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, maka artinya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Rasulullah mewajibkan untuk membayar zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan, alan nasi, kepada sesama manusia. Maka wajib membayar zakat fitrah atas hamba-hamba Allah ini. Pertanyaannya, berapa yang harus kita bayar? So'an min tamrin, satu so' dari kurma, au so'an min syair, satu so' daripada kurma, daripada gandum. Karena kurma dan gandum ini adalah salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama, hadirin sekalian, menyebutkan, membahas tentang makanan ini, sehingga dibahas tentang ilaknya atau ciri khususnya, yakni merupakan makanan pokok, sehingga mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai di dalam Indonesia, mengatakan bahwa ini merupakan makanan pokok, sehingga dikembangkan masalah ini menjadi al-muqtaj atau quds, sehingga nanti zakat fitrah itu bukan hanya kurma dan gandum saja, tetapi biarpun tidak disebutkan, yang jelas itu makanan pokok di suatu negeri atau di kampung tersebut, maka itulah yang harus dikeluarkan. Maka di negeri kita adalah beras, maka beras yang kita keluarkan. Kalau di tempat lain, wallahu alam, bahan makanan pokoknya itu lain, maka itulah yang dikeluarkan dari makanan pokok tersebut. Karena tujuannya adalah untuk mengenyangkan orang fakir di kampung atau di negeri tersebut. Lah, negeri kita makan beras, kalau kita tidak berikan beras, maka orang mau makan apa? Nabi menyebutkan tamr dan so', yang akan tetapi disebut juga oleh para ulama bahwa ini diperluas, bukan saja tamr dan so', akan tetapi semua yang menjadi makanan pokok. Maka pertanyaannya, siapa yang wajib mengeluarkan? Wajib ala kulli hurrin, merdeka, abdin, budak. Cuman kalau budak yang membayar itu adalah sayyid atau tuannya, zakarin wa untha, laki-laki dan perempuan, anak kecil, bahkan dewasa, bahkan bayi sekalipun wajib membayar zakat fitrah. Yang bayar adalah bapaknya. Nah, hadirin sekalian, zakat fitrah ini semuanya wajib membayar biarpun dia fakir. Jangan dipahami bahwa zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi orang kaya saja. Tidak, biarpun dia fakir, dia wajib membayar, asalkan di hari raya tersebut, di Idul Fitri, dia mempunyai kelebihan daripada makanan untuk keluarganya di hari itu. Kalau di hari itu tidak ada kelebihan makanan, maka tidak wajib untuk membayar. Tetapi kalau di hari itu ada kelebihan, misalnya makanannya sehari-hari itu hanya 2 kilo untuk keluarganya dimakan sehari-hari, tetapi ternyata pada saat Idul Fitri, hari raya, dia mempunyai 2 kilo makanan plus 2,5 kilo, maka wajib untuk dibayar
Dibayarkan kepada siapa? Bisa dimulai dengan bapaknya. Kemudian kalau ada kelebihan lagi 2,5 kilo dan seterusnya, dibayarkan kepada anaknya, istrinya, dan seterusnya. Hadirin, jadi biarpun fakir, asalkan di rumahnya memiliki kelebihan makanan di hari itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari kelebihannya tersebut. Kemudian di samping itu yang harus kita fahami bahwa zakat fitrah apa yang dikeluarkan adalah kalau kita menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, kita adalah sesuai dengan apa yang kita makan dan tidak turun kualitasnya. Kalau turun kualitasnya, malah sebagian ulama mengatakan bahwa tidak diperkenankan karena jatuhnya malah zalim, karena tidak sah atas kekikiran kita. Sebagian mengatakan sah, akan tetapi kurang pas karena kualitas yang kita berikan. Beras yang kita berikan adalah harus sama dengan apa yang kita makan sehari-hari. Kalau tidak pas, maka jangan diberikan. Misalnya kita sehari-hari memakan beras yang 10.000 per kilo, tetapi waktunya zakat fitrah kita memberikan 5.000 per kilo beras tersebut, maka ini merupakan satu perbuatan yang tidak pas, bahkan jatuh kepada yang zalim. Kalau bisa lebih, malah lebih bagus, lebih oke, lebih bagus berasnya, malah perbuatan yang mulia. Jadi jumhur para ulama dan mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambal, mazhab Imam Malik adalah dari makanan pokok kita yang kita keluarkan. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i tidak boleh diganti dengan qimah atau nilai uang. Tetapi di sana ada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yaitu memperkenankan membayar zakat fitrah dengan qimah, dengan nilai uang. Artinya hadirin sekalian, di sini ada perbedaan di antara para ulama. Lalu mana yang kita pilih? Kita tidak perlu keras, kita tidak perlu debat kusir, apalagi sampai ribut tentang soal zakat fitrah ini. Ini orang besar, ulama besar sudah berpendapat, sudah berselisih dan tidak menimbulkan masalah. Tapi hendaknya kita cerdas sebagai manusia, mana yang lebih manfaat untuk orang fakir model zaman sekarang ini. Kalau kita lihat orang fakir model sekarang ini lebih berhak, kita lihat lebih oke untuk diberikan beras, maka kita berikan beras. Tetapi jika orang fakir model sekarang ini lebih pantas, lebih bermanfaat, lebih diprioritaskan untuk kita berikan uang, maka kita berikan uang. Karena sekarang ini yang jadi masalah itu bukan beras. Beras ini masalah gampang. Yang susah sekarang ini adalah lauknya. Maka jika memang diprioritaskan lebih bermanfaat kita berikan qimah, kita berikan uang, maka berikanlah uang. Tetapi ada yang bilang seperti ini, berikan saja beras, nanti berasnya dijual untuk dibelikan lauk. Perlu diketahui bahwa 2,5 kilo beras jika dirupiahkan hanya seberapa. Jadi maksudnya adalah tidak perlu cekcok tentang masalah zakat fitrah, apakah kita memberikan nilainya, harganya, atau makanan pokoknya, tidak jadi masalah. Kemudian waktu mengeluarkannya, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, asalkan sudah masuk kepada bulan Ramadan, maka sudah boleh untuk mengeluarkannya. Akan tetapi syarat untuk dianggap orang tersebut membayar zakat fitrah adalah dia sudah memenuhi 2 hal dan sudah menemui 2 hal tersebut, yakni orang tersebut menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang menemui bulan Ramadan saja tetapi tidak menemui bulan Syawal, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat. Sebaliknya pula, yang menemui bulan Syawal tetapi tidak menemui bulan Ramadan, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat. Contohnya ada seorang bayi yang lahir habis maghrib hari raya, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat karena dia tidak menemui bulan Ramadan, maka orang tuanya tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Atau orang tua yang berpuasa di bulan Ramadan, yang Masya Allah dia mau membayarkan zakat fitrah, tahu-taunya asar di tanggal 30 Ramadan wafat. Dia tidak menemui bulan Syawal, tidak menemui hari raya Idul Fitri, maka zakat fitrahnya tidak wajib. Dan apabila sudah diberikan, itu akan jatuh menjadi sebuah sedekah.
Jadi zakat fitrah boleh dibayarkan dari awal bulan Ramadan, tapi nanti akan dianggap sebagai orang yang wajib membayar zakat fitrah apabila dia sudah terbukti menemui di bulan Syawal. Kemudian yang harus kita perhatikan juga di dalam membayar zakat fitrah ini adalah tentang yang memberikannya. Zakat fitrah hendaknya diberikan kepada fakir miskin yang sesungguhnya. Maka zakat fitrah secara umum bukan untuk kita simpen sampai kelewat hari raya. Misalnya ada kasus saudara-saudara sekalian, di suatu lembaga atau di suatu kantor itu ditimbun. Nah, ini yang tidak dibenarkan, karena tujuan daripada zakat fitrah ini adalah untuk mengenyangkan orang fakir di hari raya itu, agar dia tidak memikirkan pekerjaannya, agar dia tidak memikirkan cara dia mencari nafkah pada hari itu, dan mereka bisa puas berhari raya dengan yang lainnya. Maka segera dibayarkan, jangan sampai ditunda-tunda sehingga yang dikeluarkan pada saat itu akan menjadi hukumnya haram. Bagi orang yang membaginya dosa, dan apabila sudah dibagi maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, akan dianggap sebagai sedekah, dan itu tidak diperkenankan. Maka harus waspada, harus hati-hati terhadap hal yang semacam ini agar tidak zalim kepada orang-orang yang fakir. Yang terakhir, bahwa jika dimungkinkan bahwa kita ini tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, maka jangan diterima, tolaklah. Zakat fitrah hanya untuk orang fakir, untuk orang miskin. Selain yang membutuhkan orang fakir, miskin, kemudian juga disebutkan asnaf, namanya budak yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar. Kemudian orang yang terhenti, terputus di tengah jalan, kehabisan bekal dan lain sebagainya. Orang yang memiliki hutang. Maka daripada asnaf yang disebutkan tadi, apabila kita tidak tergolong satupun di dalamnya, maka jangan menerima zakat. Diharuskan bahwa diperkenankan untuk kita tidak menerima zakat. Dikarenakan apabila kita menganggap diri kita fakir, menganggap diri kita miskin padahal sebenarnya tidak, maka sama saja seolah-olah kita memberikan kode kepada Allah untuk kita difakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya cukup dengan harta saya tidak perlu dizakatkan. Maka ini merupakan suatu perilaku yang mulia dan luar biasa. Dan zakat tidak digunakan untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk diberikan kepada kiai. Akan tetapi apabila kiainya tersebut fakir, maka berikanlah zakat fitrah tersebut karena kefakirannya, bukan untuk mengambil zakat atas nama ustadz dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita di bulan Ramadan ini, memberikan petunjuk kepada kita sehingga dosa-dosa kita diampuni dan dijauhi dari siksa api neraka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.